Selamat datang di kelas 10. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu bab tentang berkarya seni rupa dua dimensi. Berdasarkan bentuk atau dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Sedangkan jika berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Di mana jika karya seni rupa murni dibuat dengan tujuan, dinikmati keindahan dan keunikannya saja tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Sedangkan karya seni rupa terapan atau juga disebut sebagai applied art dibuat dengan pertimbangan utama, yaitu untuk memenuhi fungsi praktis, namun tidak mengesampingkan dari aspek keindahannya juga. Untuk karya proses seni rupa terapan umumnya selalu melalui proses perancangan atau desain. Selain itu, karya seni rupa juga digolongkan berdasarkan karakteristik medianya dan juga orientasi pembuatannya. Jenis karyanya dapat kita kenal seperti seni lukis, seni patung, seni grafis, seni kriya, dan juga desain. Seorang perupa seperti seniman, desainer, kriyawan, atau perajin, dan sebagainya, dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa haruslah mengolah dan memperhatikan setiap unsur-unsur seni rupa yang ada, baik unsur fisik maupun juga unsur non-fisik. Yang dimaksud dengan unsur fisik adalah sesuatu yang dapat dilihat secara langsung dan dapat juga diraba. Sedangkan unsur non-fisik adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengolah unsur-unsur fisik dalam menciptakan sebuah karya seni. Kita akan membahas satu persatu unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur paling dasar dalam seni rupa karena merupakan dasar dalam mewujudkan suatu ide atau gagasan. Yang kedua adalah garis. Garis merupakan sekumpulan titik yang membentuk goresan atau batasan limit suatu objek. Garis sendiri dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya garis nyata dan garis maya. Garis nyata memang terbentuk dari suatu tarikan garis atau goresan, sedangkan garis maya merupakan batasan antara bayang-bayang sisi objek dengan sisi lainnya. Yang ketiga adalah raut, yang di dalamnya terdapat unsur bidang dan bentuk. Bidang adalah merupakan kumpulan garis yang dipertemukan ujung pangkalnya dan mewujudkan sesuatu yang dinamakan bidang. Umumnya digunakan untuk wujud benda yang cenderung pipih, yaitu dengan tanda atau ciri yang hanya mempunyai panjang dan lebar saja. Contoh bidang yaitu persegi, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Sedangkan bentuk adalah gabungan beberapa bidang yang mempunyai ciri khas, yaitu berarti mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, yang artinya mempunyai volume. Unsur yang keempat adalah ruang, yaitu sekumpulan beberapa bentuk dalam sebuah ruang semu atau khayal menggunakan teknik menggambar perspektif. Unsur selanjutnya yang kelima adalah tekstur. Tekstur merupakan kondisi permukaan benda atau objek, biasanya dites menggunakan indera peraba. Dalam hal ini, jika dalam menggambar berarti teksturnya adalah tekstur maya, yang berarti hanya mempunyai kesan tekstur saja, seperti kesan tekstur kayu, kaca, lembut, halus, kasar, dan lain-lain.
Yang keenam adalah unsur warna. Warna merupakan unsur yang paling menarik perhatian. Menurut teori warna Brewster, ada 3 warna pokok atau primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Jika dalam dua warna primer tersebut digabungkan menjadi warna sekunder. Contohnya, merah dengan kuning menjadi jingga, kuning dengan biru menjadi hijau, dan merah dengan biru menjadi ungu atau violet. Dapat kita lihat seperti gambar di samping ini. Warna primer adalah merah, biru, kuning. Sedangkan warna sekunder adalah jingga, ungu, dan hijau. Dan untuk warna tersier adalah gabungan antara warna primer dan warna sekunder. Selain itu ada istilah-istilah warna lainnya seperti warna analogus, yaitu zona warna yang saling berdekatan. Contohnya merah menuju kuning atau kuning menuju biru dan juga biru menuju merah. Ada juga warna komplementer, yaitu warna yang berseberangan dalam lingkaran warna. Contohnya adalah merah dengan hijau, jingga dengan biru, kuning dengan ungu. Selain itu masih banyak yang lainnya. Pasangan warna ini memang pasangan yang berlawanan antara warna panas dan warna dingin. Namun jika disandingkan, dapat memberikan efek keseimbangan dan juga harmonisasi yang dinamis. Untuk warna-warna panas maupun warna-warna dingin dapat kita lihat seperti gambar ini. Warna hitam dan putih terkadang ada yang menyebut tidak termasuk dalam warna karena bersifat netral dan selalu serasi bila digabungkan dengan warna apapun juga. Hitam dan putih disebut juga warna akromatik. Dan jika warna yang terpengaruh oleh warna hitam dan putih, maka disebutnya warna kromatik. Setelah kita memahami tentang akromatik dan kromatik, maka ada istilah warna lainnya adalah warna monokromatik. Mono berarti satu, yang artinya warnanya belum terpengaruh oleh warna lain, berarti warna primer. Oleh karena itu, warna monokromatik adalah perpaduan antara warna primer dengan hitam dan putih. Sedangkan untuk istilah warna polikromatik menunjukkan warna lebih dari satu, berarti ini adalah warna sekunder atau lebih yang terpengaruh oleh warna hitam dan putih. Yang terakhir adalah unsur gelap dan terang. Gelap dan terang terjadi karena perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan objek atau benda, sehingga membentuk yang namanya suatu bayang-bayang atau bayangan. Bayang-bayang adalah daerah permukaan objek yang tidak terkena sumber cahaya, sehingga bagian situ lebih gelap. Sedangkan yang disebut bayangan adalah daerah sekitar objek yang tidak terkena sumber cahaya, sehingga membentuk yang namanya bayangan. 7 unsur seni rupa tersebut merupakan unsur fisik. Sedangkan yang termasuk unsur non-fisik adalah prinsip-prinsip seni rupa, seperti kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, irama atau ritme, komposisi, proporsi atau kesebandingan, pusat perhatian atau center of interest, dan juga keselarasan atau harmoni, dan gradasi, dan yang terakhir adalah penekanan atau kontras. Dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi, sangat penting memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
media dan bahan, alat, serta teknik yang digunakan. Jadi, tahapan atau proses dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dimulai dari motivasi untuk berkarya. Cukup sekian bab pertama yang kita pelajari untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.